Kenapa kamu merasa sudah move on, tapi setiap kali mendengarkan kabarnya, kamu merasa ada yang masih mengganjal di hati? Kenapa kamu sibuk mengisi hari dengan kerja dan hobi, tapi begitu sendirian, kenangan itu kembali menghantui? Apakah ini benar-benar healing, atau hanya sekedar pelarian? Dalam video ini, saya akan membagikan 7 tanda apakah kamu sudah benar-benar move on, atau hanya menyibukkan diri untuk lupa. Tanda ketiga sangat penting, tapi sering diabaikan. Jangan sampai kamu terjebak dalam fase seolah-olah move on, padahal sebenarnya belum siap untuk kebahagiaan baru. Jika kamu pernah merasakan ini, tekan like dan subscribe. Kenapa? Kamu harus like dan subscribe, karena kita akan bersama-sama belajar memaknai proses move on dengan sehat dan tuntas, dan agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu yakin sudah move on? Atau masih ada yang mengganjal? Tulis di kolom komentar sekarang. Mari kita mulai. Tanda pertama yang perlu kamu waspadai adalah ketika kamu tiba-tiba menjadi sangat sibuk setelah putus hubungan. Memang benar bahwa menjaga diri tetap aktif adalah bagian penting dari proses pemulihan. Namun ada perbedaan mendasar antara kesibukan yang produktif dengan kesibukan yang bersifat menghindar. Kesibukan yang sehat biasanya memiliki tujuan yang jelas dan memberikan rasa pencapaian. Kamu memilih aktivitas karena memang ingin berkembang atau mencapai sesuatu. Sebaliknya, kesibukan sebagai pelarian biasanya dilakukan secara impulsif dan berlebihan, dengan tujuan utama agar tidak ada waktu untuk memikirkan mantan pasangan atau perasaan yang menyakitkan. Pertanyaannya, apakah aktivitas yang kamu lakukan saat ini memberikan makna dan kebahagiaan yang autentik, atau kamu melakukannya semata-mata untuk mengisi kekosongan dan menghindari perasaan sedih? Tanda kedua yang sangat akurat adalah bagaimana kamu bereaksi ketika mendengarkan kabar tentang mantan pasangan. Seseorang yang benar-benar sudah move on umumnya akan merespon informasi tersebut dengan netral atau bahkan dengan perasaan baik, berharap yang terbaik untuk mantan pasangannya. Namun jika masih ada lonjakan emosi yang signifikan, entah itu marah, sedih, cemburu, atau bahkan terlalu antusias, ingin tahu lebih detail, hal ini menandakan bahwa masih ada ketertarikan emosional yang belum sepenuhnya lepas. Reaksi berlebihan baik positif maupun negatif menunjukkan bahwa mantan pasangan masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kondisi emosional kamu. Yang perlu dipahami adalah bahwa wajar jika masih ada perasaan ketika mendengarkan kabar tentang mantan, terutama jika hubungan kalian dulu cukup bermakna. Yang tidak wajar adalah ketika perasaan tersebut begitu intens hingga mengganggu aktivitas dan mood kamu secara keseluruhan. Tanda ketiga, ini sangat krusial namun sering diabaikan. Seseorang yang benar-benar telah pulih dari luka masa lalu akan mampu menikmati waktu sendirian tanpa merasa kosong atau gelisah. Kamu bisa duduk dalam keheningan, merefleksikan hidup, atau sekadar menikmati hobi tanpa merasa butuh gangguan atau validasi dari luar. Sebaliknya, jika kamu merasa tidak nyaman dengan kesendirian dan selalu merasa mengisi setiap momen dengan aktivitas atau interaksi sosial, hal ini bisa menjadi tanda bahwa kamu masih lari dari perasaan yang belum diselesaikan. Kesendirian yang berkualitas membutuhkan kedamaian internal yang hanya bisa dicapai ketika kamu sudah berdamai dengan masa lalu. Coba latih sederhana ini, duduk sendiri selama 30 menit tanpa gadget, tanpa musik, dan tanpa distraksi apapun. Bagaimana perasaan kamu? Apakah nyaman dan damai? Atau justru gelisah dan ingin segera melakukan sesuatu? Tanda keempat, cara kamu memandang hubungan yang telah berakhir adalah cerminan dari sejauh mana kamu telah memproses pengalaman tersebut. Orang yang sudah benar-benar move on akan mampu melihat hubungan masa lalu dengan perspektif yang seimbang, mengakui hal-hal baik yang dipelajari, sekaligus menerima bahwa hubungan tersebut memang tidak cocok untuk dilanjutkan. Kamu tidak lagi memandang mantan pasangan sebagai monster yang jahat, tetapi juga tidak mengidealisasikan hubungan tersebut sebagai yang terbaik yang pernah ada. Ada penerimaan yang dewasa bahwa setiap hubungan memiliki pelajaran berharga, dan berakhirnya hubungan tersebut membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemungkinan yang lebih baik. Sebaliknya, jika kamu masih memiliki pandangan yang ekstrim, entah sangat membenci atau masih sangat merindukan hubungan tersebut, hal ini menandakan bahwa proses pemulihan emosional belum tuntas. Tanda kelima berkaitan dengan kesiapan emosional untuk menjalin hubungan baru. Seseorang yang sudah pulih akan memasuki hubungan baru dengan motivasi yang sehat,
karena tertarik dengan orang tersebut dan siap berbagi hidup, bukan karena ingin melupakan mantan atau mengisi kekosongan emosional. Sebaliknya, jika kamu memasuki hubungan baru dengan tujuan utama untuk membuktikan bahwa kamu sudah baik-baik saja, atau untuk membuat mantan cemburu, hal ini adalah tanda bahwa kamu belum siap. Hubungan baru seperti ini tidak adil bagi pasangan baru, dan juga tidak akan memberikan kebahagiaan yang autentik untuk kalian. Pertanyaannya, apakah kamu tertarik dengan seseorang karena kualitas dan kepribadiannya, atau karena kehadirannya yang membantu kamu melupakan masa lalu? Tanda keenam, fokus pada konsistensi emosional kamu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, orang yang sudah benar-benar move on akan memiliki pola emosi yang lebih stabil dan tidak mudah terpicu oleh hal-hal kecil yang mengingatkannya pada masa lalu. Kamu bisa mendengarkan lagu yang dulu sering diputar bersama mantan tanpa langsung merasa bersedih. Kamu bisa melewati tempat-tempat yang memiliki kenangan khusus tanpa mengalami gejolak emosi yang berlebihan. Bahkan ketika mengalami hal yang buruk, kamu tidak langsung teringat atau menyalahkan hubungan masa lalu. Instabilitas emosional yang berkepanjangan, di mana mood kamu masih sangat dipengaruhi oleh pemicu-pemicu yang berkaitan dengan mantan. Hal ini menunjukkan bahwa proses healing belum sepenuhnya selesai. Tanda terakhir yang sangat bermakna adalah kemampuan kamu untuk memberikan dukungan emosional kepada orang lain yang sedang mengalami hal yang serupa. Ketika seseorang sudah benar-benar pulih dari luka masa lalu, kamu biasanya akan memiliki empati dan kebijaksanaan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Kamu bisa mendengarkan cerita teman yang baru putus dengan objektif dan memberikan nasihat yang konstruktif tanpa terbawa emosi atau malah teringat dengan masalah pribadi kamu sendiri. Sebaliknya, jika kamu masih merasa trigger atau tidak nyaman ketika membahas topik putus cinta dengan orang lain, hal ini menandakan bahwa kamu mungkin masih dalam proses pemulihan. Kemampuan ini muncul karena kamu sudah mencapai tahap penerimaan dari pengalaman kamu, sehingga bisa mengubah penderitaan masa lalu menjadi kebijaksanaan yang bermanfaat. Setelah mendengarkan 7 tanda tadi, sekarang coba kamu refleksikan kondisimu saat ini. Jujurlah pada diri sendiri, tidak ada yang salah jika ternyata kamu masih dalam proses pemulihan. Yang penting adalah kesadaran untuk terus tumbuh dan tidak terjebak dalam ilusi bahwa kamu sudah sembuh padahal sebenarnya belum. Ingatlah bahwa move on yang sejati bukan tentang melupakan masa lalu, tapi tentang berdamai dengan pengalaman tersebut dan mampu melanjutkan hidup dengan hati yang lapang. Prosesnya membutuhkan waktu, kesabaran, dan keberanian untuk menghadapi perasaan yang tidak nyaman. Bagi kamu yang merasa masih dalam tahap menyibukkan diri, jangan berkecil hati. Fase ini adalah bagian normal dari proses pemulihan, asalkan kamu tidak terjebak di sana terlalu lama. Mulailah secara bertahap untuk menghadapi emosi yang kamu hindari, mungkin dengan bantuan teman dekat, keluarga, atau bahkan konselor profesional jika diperlukan. Proses pemulihan adalah perjalanan, bukan tujuan. Tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat.